Banjir Anies Baswedan, Refli Harun menyerang Ganjar Pranowo. Bahkan si Refli mengatakan bahasa Jawa Anies Baswedan itu lebih halus daripada Ganjar Pranowo. Apalagi Prabowo Subianto. Coba kita dengarkan dulu nih kekocakan Refli Harun. Jadi kita ingin mengajak pada warga sekalian, apakah ingin perubahan atau ingin dilanjutkan? Kalau ingin perubahan maka dibantu ikhtiar ini. Siap? Dibantu ikhtiar ini. Sehingga ikhtiar kita untuk melakukan perubahan bisa terlaksana. Ini bukan tugas yang kecil, ini tugas yang besar. Tapi insya Allah tugas besar ini terasa ringan bila dijunjung bersama-sama. Nah, semoga para kiai, para alim ulama, para nyai dan hadirin hadirat berkenan ikut menjunjung amanat ini. Siap, Matan? Siap, ajak semuanya, mari kita ikhtiarkan. Dan yang kami ikhtiarkan kalimatnya sederhana. Kami ingin negeri ini ada keadilan, supaya kemakmuran dirasakan oleh semua. Jangan sampai yang dapat kemakmuran cuma sebagian, yang sebagian lain tidak dapat kemakmuran, supaya kesempatan itu sama. Makin matang Anies Baswedan dalam komunikasi publiknya kepada segenap kalangan. Jadi tidak hanya kalangan atas, kalangan intelektual, tapi juga kalangan bawah. Ada hal yang mereka orang lain tidak paham soal Anies Baswedan ini, yaitu dia sebenarnya penutur bahasa Jawa yang baik, bahkan Jawanya halus ya, dibandingkan Ganjar misalnya yang kadang-kadang berbahasanya mengandung stratifikasi, merendahkan yang kecil ya, cara komunikasinya kan begitu dia, sepertinya merakyat, tetapi kelihatan sebenarnya lebih itu bisa kita rasakan lah ya. Nah, sebenarnya Anies ini orangnya halus ya, berbahasa Indonesia pun dengan kalangan bawah halus. Dia tidak menyentak-menyentak seperti ketika Ganjar berkomunikasi sama orang yang lebih bawah dibandingkan dia. Kesannya dia meninggikan diri dan kemudian orang itu berada di stratifikasi bawah. Dia berperan sebagai orang yang besar, ratu adil dan lain sebagainya yang bisa memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Nah, beda sama Anies ya, komunikasinya tidak terlihat begitu. Komunikasinya cenderung lemah lembut, cenderung halus ya. Jadi ya maklumlah, Jawanya Anies kan Jawanya Yogyakarta. Jawanya Ganjar adalah Jawanya Purworejo ya. Ya kurang lebih sama. Tapi Yogyakarta kan jauh lebih halus karena dekat-dekat dengan keraton ya. Jadi sahabat era sekalian, ini membantah kalau Anies tidak merakyat. Ya, kemampuan Anies berkomunikasi dengan rakyat kecil kuat sekali sesungguhnya ya. Dia makin belajar, makin membumi ya. Bandingkan dengan misalnya pernah nggak kita lihat pidato Prabowo misalnya di lingkungan desa ya, karena selalu berjarak sebenarnya. Jadi ada pemimpin-pemimpin yang berjarak, tapi ada pemimpin-pemimpin yang membumi. Nah, kalau Anies gaya berpidatonya tadi itu sebenarnya bukan gaya cincai, gaya bro sis bukan, tapi gaya seorang penutur, pendidik kelihatannya gitu, seorang bapak, seorang pendidik. Karena itu yang dilakukan dia adalah melakukan eksplanasi dan persuasi. Jadi dia menjelaskan dan kemudian mempersuasi pendengarnya. Sehingga pendengarnya, targetnya adalah pendengarnya paham karena masyarakat ke bawah dan mau ikut serta. Jadi dia mempersuasi tapi sebelumnya melakukan eksplanasi gitu ya. Oke. Memang halus sih, Anies itu halus, nggak ada orang yang
mengatakan Anies itu punya bahasanya tidak halus. Tetapi masyarakat ini sudah cerdas, tidak akan terperdaya, tidak akan menjadi parameter utama orang yang punya bahasa halus. Sebagai contoh, ini fakta menarik nih. Di sini itu ada masyarakat di tempat saya tinggal. Saya tidak membuka identitas sebagai apa, sebagai siapa, mendukung mana dan sebagainya, pro kemana dan sebagainya. Tiba-tiba masyarakat itu curhat, Kang, siapa capres yang bagus sekarang? Saya diam, nggak jawab, saya diam aja. Saya pura-pura nggak tahu. Menurut Bapak gimana? Yang penting bukan Anies. Wah, saya kaget. Wah, ada orang Ciamis yang mengatakan yang penting bukan Anies. Ciamis loh, Ciamis. Saya tanya, emang kenapa dengan Anies? Baik kok. Saya pura-pura kan. Baik kok Anies. Kata orang pinter, cerdas. Kenapa Bapak nggak mau pilih Anies? Bukankah mayoritas di Ciamis sudah menetapkan pilihan kepada Anies? Enggak. Kata siapa mayoritas? Di sini banyak juga yang mendukung Ganjar katanya. Yang dukung Prabowo banyak. Enggak, saya mau tanya kenapa enggak, yang penting bukan Anies. Terlalu muter ketika dia ngomong. Mumet, pusing. Tidak menyederhanakan masalah, tetapi memperumit masalah. Dan satu lagi, menggampang-gampangkan sesuatu. Maksudnya gimana? Terlalu banyak menggampangkan. Ya misal, janjinya akan kesejahteraan segala macam, pemerataan segala macam. Semua orang juga bisa ngomong kayak gitu. Katanya nih. Semua orang juga kampanye seperti itu, dan lagian muter-muter kalau saya mendengarkan Anies. Kata masyarakat. Itu pushing. Poinnya kemana ini? Jadi kalau mau membahas satu poin, dia itu muter dulu hingga nyampe ke poin ini. Dan itu pushing. Tidak gampang dicerna. Terlalu banyak kata-kata. Untuk seorang dosen, kata si masyarakat itu, untuk dosen, pengajar, itu memang baik. Tapi untuk pemimpin, itu kurang cocok katanya. Bahkan tidak cocok. Barulah saya membuka diri. Oh, sama kalau kayak gitu mah Kang. Saya juga, yang penting bukan Anies lah. Gitu. Ceritanya kayak gitu. Ya. Artinya halusinasi tim Anies mulai kemana-mana, mulai ke Jawa Tengah, karena ya mungkin sadar, dia paham bahwa Jawa Tengah itu Anies kurang sekali, apalagi Jawa Timur, apalagi dengan politik identitas yang dulu mengemuka. Untunglah ada Caimin lah yang membantu kemudian suara Anies di Jawa Timur lah ya, dengan mesin PKB-nya. Tapi ya tidak seberapa menurut saya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya halu lah. Halu. Ganjar cemas, di mana cemasnya? Nggak ada. Takut sama Anies, cemas sama Anies, enggak. Ganjar tahu bagaimana masyarakat Jawa Tengah. Dan Ganjar tahu preferensi pilihan politik masyarakat Jawa Tengah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.